misalkan media ajaib itu di Canva ya? Iya, media Ininya ajaib itu di ya Canva. gitu. Tapi kalau Oh, teman-teman siap. nggak ada media ajaib itu pakainya Lab Image ya, karena nggak semua Canva itu pakainya media ajaib. Aku juga sampai sekarang kurang tahu tuh. Ada beberapa yang nyari media ajaib nggak ketemu, tapi adanya Lab Image. Begitu juga aku nih, kalau aku adanya kebetulan media ajaib, aku nyari Lab Image itu nggak ada di Canva-nya aku. Jadi pokoknya antara dua itu sama kok ya, gitu teman-teman. Nah, misalnya ini. Nanti aku cari di elemen Nah, sini izin tanya Kak. pemandangannya ya, misalnya pemandangannya itu di sungai. Aku cari sungai. Kak, saya izin bertanya. Oh iya boleh Kak, silakan. Untuk media ajaib ini, apakah harus Canva Pro dan berapa batas? Apakah ada limit untuk generate gambarnya? Oke. Kalau media ajaib ini bisa pakai free juga teman-teman ya. Cuman kalau yang free itu dibatasin 300 deh, kurang lebih 300 atau 400 gitu. 400 kali teman-teman klik hasilkan gambar itu kepotong ya. Setiap satu kali teman-teman menghasilkan gambar itu kepotong. Jadi kalau teman-teman mau dapat yang nggak terbatas, sebenarnya Pro juga terbatas, cuman dia di refresh per bulan teman-teman gitu kalau untuk yang Pro. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak Canva Pro, begitu limitnya habis dia udah stop, udah nggak bisa lagi. Paling nanti teman-teman disuruh diarahkan upgrade ke Pro seperti itu. Tapi kalau kita yang Pro, nanti ini refill terus nih, per setiap bulan kita upgrade lagi ke Pro, dia keisi lagi gitu ya. Perbedaannya itu aja sih, ngerti ya Kak? Paham nggak? Paham ya, oke. Nah ini ya versi yang keduanya, ke berapa sih, keempat ya. Versi keempat masih dengan cerita yang sama. Enggak cerita yang sama. Aku coba cari cerita yang lain. Di elemen aku misalnya cari di sini sungai. Sungai. Ini buat background aku ya. Nanti aku masukin ke sini. Nah ini sungainya. Kemudian misal tokoh utamanya siapa tadi? Si kelinci. Ini kalau teman-teman pakai elemen ya, nggak pakai media ajaib. Jadi kalau misalnya media ajaibnya udah habis, teman-teman lagi mau bikin buku dongeng bisa pakai cara ini. Nah misalnya aku yang ini kelincinya. Nah nanti dia di luar begini. Ntar ya aku kunci dulu. Nah begini. Sorry, belum gue kunci nih. Nah nanti si tokoh utamanya itu dia bisa nggak diganti-ganti setiap halaman. Jadi yang teman-teman ganti itu cuma background ceritanya. Terus baru di sini tambahin deh, mau tambahin misalnya langit gitu ya, awan, yang langit, awan. Ini misal gini ya, ya. Kita lihat. Nah, ini sebenarnya ini aja ya, variasi ya. Jadi teman-teman boleh tambah-tambahin aja nanti. Mau ditambahin burung kah atau apa boleh. Kurang lebih begini ceritanya ya. Nah, nanti tinggal tambahin aja misal matahari. Nah, nanti ceritanya taruh di bawah. Misalnya ini. Nah, ini halaman 1. Kalau teman-teman pakai cara ini itu bisa, ini backgroundnya lupa diganti ya warnanya. Ntar aku ganti warna. Nah, misalnya gini deh ya. Nah nanti kalau versinya begini teman-teman itu si kelincinya nggak diganti per setiap halamannya. Jadi yang diganti itu background ceritanya aja. Misal ini halaman keduanya nih, halaman keduanya ya. Nanti teman-teman hapus yang ininya. Nah kita cari nih background kedua, misalnya di hutan. Misalnya cerita kedua di halaman keduanya itu tentang lagi di hutan begitu ya. Ya udah teman-teman masukin aja nih misalnya gambar ini. Tuh. Begitu nanti sampai seterusnya seperti itu. Nah, tinggal teman-teman sesuai nih. Di hutan tuh ada gambar apa? Misalnya daun-daun jatuh ya. Sesuaikan sama tema yang di halaman berikutnya. Kayak gitu. Kalau untuk versi yang ini ya. Jadi kalau teman-teman misalnya kan media ajaibnya lagi terbatas pakai elemen, nah caranya seperti ini. Cuman kalau elemen ini teman-teman yang pakai Canva free emang agak lebih susah sih menurut aku. Gitu kenapa? Karena bisa sih, cuman pelan-pelan aja ya. Dicari tuh mana kira-kira yang free.
Karena rada jarang kalau buat buku dongeng kan kita butuh elemennya tuh banyak. Terus dibatasin juga ya, ada beberapa juga lebih banyak yang dikunci, yang digembok, yang pakai fitur Pro-nya. Jadi pintar-pintar teman-teman aja, sabar aja nyarinya, pasti ketemu kok. Kayak gitu. Dan enaknya lagi kalau teman-teman pakai cara ini, nggak harus nentuin tokoh utama. Tokoh utamanya itu bisa sama terus tuh ya, dari awal sampai selesai. Teman-teman ganti ini cuman background dari ceritanya aja, tergantung dari ceritanya juga, seperti itu ya. Jadi sudah aku kasih tahu tuh berapa versi. Ini versi yang paling basic tuh yang kayak gini ya. Kalau yang versi lainnya yang ini boleh pakai bingkai, atau yang kayak gini pakai bingkai juga, terus atau yang kayak gini versi pakai elemen, seperti itu. Paling ini aja sih teman-teman untuk bikin buku dongeng. Nanti teman-teman pokoknya pilih satu konsep, satu jenis. Misalnya mau bikin begini, ya udah nanti tinggal diulang lagi aja pakai media ajaib, tinggal masukin lagi. Misal tadi halaman keduanya di sini ya, kita copy lagi di sini. Nah, biasanya kalau di ChatGPT ini begini nih teman-teman, perhatian ya. Perhatian itu. Kalau di awal itu si kelincinya itu lebih dijelasin detail. Maksudnya ciri-ciri awalnya dia dikasih tahu nih, biasanya di deskripsi halaman pertama. Nah, di halaman keduanya ini biasanya langsung si Lilonya udah begitu aja lagi ngapain. Nah, teman-teman harus pastiin pas dia di halaman pertama seekor kelincinya ini untuk tips mendapatkan konsisten karakter ya. Jadi dari halaman pertama sampai selesai itu kelincinya akan sama terus. Jadi dari sini cara ngakalinnya ya, teman-teman copy ciri-ciri kelincinya aja. Mata besar, oh ini berarti ini ciri-ciri kelincinya ini doang, salin ya. Biasanya kalau manusia itu lebih detail. Oke, nanti teman-teman taruh media ajaib di depan. Jadi paling awal itu dia ciri-ciri tokoh utama atau karakter utama dalam cerita buku dongengnya teman-teman. Kemudian nanti baru koma sedang. Nah, sedang ini adalah kata kerjanya. Kata kerja ini yang akan berganti-ganti terus setiap halaman. Di halaman pertama, misal di halaman pertama nih, ini sedangnya ngapain ya nih? Tersenyum. Nah, sedang tersenyum di langit. Nah, gini ya, sedang tersenyum. Nah, nanti yang ininya berganti-ganti ya, sedang tersenyum. Nah, baru backgroundnya teman-teman jangan lupa ya, di tersenyum background. Nah, ini di padang rumput. Nah, sini. Jadi dia muter posisinya ya, biar nanti kepake lagi tuh. Tersenyum di padang rumput luas dengan warna langit biru. Boleh ya, di langit pelangi melengkung indah. Nah, kayak gini. Ya, jadi si karakter utamanya diusahain di depan dulu ya. Biar nanti untuk halaman kedua, ketiga, dan selanjutnya teman-teman nggak repot lagi. Kayak gitu. Nah, kalau udah nanti tinggal di searching. Ya, kayak gitu. Nanti tinggal misalnya aku mau masukin halaman kedua nih ceritanya. Berarti yang teman-teman hapus itu dari sedang tersenyumnya nih. Dari tersenyum berarti. Ini dihapus. Baru ganti sedang ngapain tuh di halaman keduanya. Jadi yang ciri-ciri dia di halaman 1 yang udah kita dapat nggak usah dihapus lagi. Nah, dari sini nih berdiri tuh. Ya, di sini baru kita tempel di sini. Jadi si lilonya itu nggak usah kita jelasin lagi di sini, karena kita udah tahu nih seekor kelinci putih kecil bermata besar. Baru teman-teman tinggal tinggal hasilkan gambar ya. Tinggal ciptakan gambar aja maksud aku. Nah, ini nanti halaman keduanya. Iya, boleh. Untuk komposisi itu apakah ada khususnya atau gimana biar hasilnya itu tetap sama kayaknya kakak gitu kan, ada deskripsi karakternya sama ceritanya gitu. Maksudnya biar gambar tokoh utamanya nggak ganti-ganti gitu. Ya gitu. Iya, ini lagi aku jelasin ya. Jadi untuk dapetin konsisten karakter itu, teman-teman kasih jelasin karakter utamanya, ciri-cirinya di depan. Oke, semakin detail ciri-cirinya, misalnya dia pakai, kalau manusia tuh lebih gampang ngeciriinnya sebenarnya. Kayak kalau manusia kan dia rambutnya hitam,
keriting, sebahu, kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa jelasin lebih detail. Atau misalnya mau disama ini dari halaman 1. Kalau teman-teman tulis dia misalnya bajunya sama terus dari halaman pertama sampai terakhir, ya berarti warna jenis bajunya juga harus dideskripsiin. Kalau cuma ciri-ciri mukanya aja yang mau sama, bajunya mau ganti-ganti di setiap scene atau di setiap perhalamannya, berarti untuk detail gambarnya itu nggak perlu teman-teman ganti. Kayak gitu ya. Untuk detail bajunya maksud aku, sorry, itu teman-teman gak usah masukin. Sampai sini ngerti nggak? Paham nggak teman-teman yang aku sampaikan? Paham nggak? Paham ya? Gitu ya. Jadi ciri-cirinya semakin teman-teman bisa nulisin detail untuk karakter utamanya, ditulis aja pokoknya, dijelasin. Misal teman-teman lagi bikin karakter utamanya manusia nih. Si Rini seorang anak berusia 7 tahun, memiliki rambut keriting sebahu berwarna pirang gitu misalnya. Dia memakai pita di kepalanya atau topi. Nah, itu teman-teman coba jelasin. Kayak gitu ya, semakin banyak ciri-ciri yang mengarah lebih detail, semakin kemungkinan besarnya teman-teman akan dapat detail gambar yang sama. Kayak gitu ya. Jadi ini nanti tadi sudah aku contohin, tadi halaman satunya udah diganti, ini halaman keduanya ya. Dari detail yang tadi pertama aku pakai gitu, teman-teman. Itu ya, kurang lebih mirip-mirip lah ya. Tuh, ya kan? Nah, sekarang baru kita tinggal taruh nih halaman keduanya. Halaman keduanya misal teman-teman mau bikinnya versi ini, ya udah, tinggal ditambah halaman, tinggal masukin lagi nih, misalnya mau yang mana? Yang ini. Udah tinggal ikutin aja konsepnya. Ya, tinggal masukin deh tuh teksnya di halaman kedua, yang bagian teksnya. Taruh di sini. Gitu ya. Jadi tinggal seperti itu aja, lanjutin sampai selesai. Sampai materi buku dongengnya masih ada yang mau ditanyain dulu nggak nih teman-teman sebelum aku lanjut? Kak, deskripsi yang awal tadi apa ya? Soalnya tadi ketinggalan, Kak. Deskripsi apa? Yang prompt Oke. di ChatGPT. Kalau buat ChatGPT aku nggak gimana-gimana sih, cuman begini aja. Kalau aku nih, buatkan, kecuali teman-teman mau gini, buatkan dongeng anak beserta diskusinya sebanyak 10 halaman, buatkan juga beserta cerita yang memiliki nilai moral dan sebagainya macamnya. Nah, boleh tuh teman-teman tambahin aja ya. Tapi biasanya aku kayak gini, dia udah ada nilai moralnya sih biasanya gitu. Tapi kalau teman-teman mau lebih spesifik, lebih general gitu ya, Kak? Iya, kayak gitu. Boleh juga lebih detail, lebih spesifik boleh. Kenapa di sini aku nulisin sebanyak halamannya? Maksudnya aku tentuin gitu dari awal aku mau berapa halaman untuk buku dongeng aku. Biar dia dapat ceritanya di sini udah langsung dapat tuh sesuai yang kita mau. Biasanya kalau nggak pakai, teman-teman nggak kasih jumlah halaman, dia ngasih sedikit. Biasanya 5 sampai 6 halaman buat cerita doang. Which is itu terlalu dikit sih menurut aku. Walaupun memang buku dongeng anak tuh nggak ada yang panjang-panjang. Jadi kita bikin standar aja lah. Sedang tuh ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Jadi kita bikin 10 halaman. Begitu. Tapi itu balik lagi ke teman-teman ya. Kalau kira-kira sedikit kan masih 10, aku mau bikin 30 halaman, ya udah bikin aja, terserah teman-teman. Gitu ya. Ada lagi Ya yang udah, makasih, Kak. sama? Ini kalau lewat handphone tambah halamannya kenapa nggak keluar ya? Dikecilin dulu, Kak. Di gini nih, kalau pakai handphone nih, di gini nih. Nah, dicoba. Bisa nggak? Oke, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak teman-teman? Aku. Iya, boleh. Ini nanti kan misal dijual di ini ya. Iya, gimana, Kak? Ini nanti kan dijual di platform Linkit. Iya. Dan nanti idealnya dalam satu produk tuh berisi berapa judul, dan tiap judul tuh bisa berisi dari halaman idealnya. Tadi yang aku bilang, pokoknya kalau buku dongeng anak tuh memang nggak ada yang banyak ya teman-teman. Nggak ada yang bikin sampai puluhannya tuh terlalu banyak, yang kayak sampai belasan juga sebenarnya jarang banget ya. Kalau mau teman-teman sekat pakai per judul gini. Jadi dalam satu tema, misalnya tema tentang hewan, buku dongengnya tema hewan. Nanti di dalam satu buku itu ada beberapa judul, misalnya hewannya tentang kelinci. Kelincinya itu teman-teman bisa misalnya bikin 8 halaman, terus ada judul yang berbeda 8 halaman lagi, ada judul yang berbeda 6 halaman gitu. Itu boleh tuh temanya per tema, teman-teman bikinnya seperti itu ya. Tapi kalau enggak, teman-teman jual per judul aja, ya itu tadi 8 sampai 10 udah oke sih menurut aku, biar nggak terlalu banyak juga, karena memang pada dasarnya buku dongeng anak tuh nggak ada yang panjang-panjang begitu.
Oke Kak. Iya, Kak mau tanya. boleh. Eh, kalau media ajaib tadi kan harus pro ya Kak. Terus kalau Canva yang dari Kak Faskah itu Canva-nya bisa pro. Kalau teman-teman beli sama aku gitu maksudnya, yang Canva Pro. Iya, iya, Iya iya. bisa pakai media ajaib kok ya. Cuman gini ya, Tapi gimana? itu ada batasnya nggak? Maksudnya cuma 1 bulan apa berapa bulan gitu? Oke, gini, kalau untuk teman-teman misalnya pakai Pro nih, pakai iya benar Canva Pro, pakai media ajaib tetap ada batasannya. Cuman batasannya itu nih, kok ini nggak ada batasannya sekarang ya? Biasanya ada nih tulisannya di sini nih. Cuman aku nggak tahu, mungkin sekarang udah nggak ada kali. Cuman ya aku belum tahu persis ya. Biasanya tuh di sini ada tulisan nih, walaupun kita Pro, tapi kalau Pro itu teman-teman dia refresh per 30 hari. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti habisnya di tanggal berapa, pertama kali pakai dia hitung refresh lagi di bulan berikutnya di tanggal yang sama. Itu bedanya kalau teman-teman Pro. Tapi kalau teman-teman pakai yang free, dia sekali aja. Udah dikasih limit sekali itu habis, misalnya 400 kali gitu ya, itu udah habis, ya udah teman-teman nggak bisa refill lagi gitu, kecuali teman-teman ganti email cara ngakalin, tapi kan repot ya gonta ganti email terus gitu sih paling Kak. Untuk refresh itu gimana caranya Kak? Maksudnya kan biasanya kalau beli Pro itu kan biasanya ada tenggang waktunya 1 bulan, 5 bulan gitu kan. Kalau dari Kakak gimana? Sama, aku juga per 30 hari. 3/30 hari, tapi untuk ininya si media ajaibnya tergantung sama tanggal teman-teman make itu terakhir di tanggal berapa. Pertama kali dipakai tanggal berapa. Nah, cuman biasanya nih kalau Pro pun biasanya dia ada tulisan di sini nih limitnya. Cuman nggak tahu ya kenapa ini lagi nggak ada. Nih biasanya di bagian sini nih yang kami melibatkan tuh teman-teman lihat ya. Dia biasa ada tulisan di sini nih limit sisa udah dipakai berapanya. Nah, cuman ini entah mengapa hilang nih. Gitu ya, mungkin udah bisa limit, cuman aku belum bisa pastiin ya. Jadi pokoknya intinya kalau teman-teman pakai Pro dia bisa nanti refill lagi setelah teman-teman berlangganan lagi kayak gitu. Tapi kalau yang belum Pro dia habis 400 kali misalnya, ya udah 400 kali itu udah nggak bisa dipakai lagi Canva-nya media ajaibnya kayak gitu. Oh, berarti tetap ada peringatan ya kalau udah habis Kak? Nanti ada tulisannya di sini. Udah nggak bisa lagi pokoknya, limit begitulah. Aku kurang lupa waktu itu pernah pokoknya sampai habis. Nanti ada penjelasan, jadi teman-teman udah nggak bisa mencet buat lagi nih, udah nggak bisa nanti gitu. Baik Kak, terima kasih. Ya sama-sama. Ada lagi teman-teman terkait buku dongeng? Boleh. Kak, aku mau nanya Kak. Ya boleh, gimana? Kan kemarin udah beli e-book tuh dari Kakak, tapi nggak boleh disalin link. E-book yang mana Kak? Yang satu paket itu loh Kak. Kenapa? Nggak boleh disalin link maksudnya gimana? Kan kita mau masukin ke LINK tuh, tapi nggak boleh disalin link gitu kan. Mau masukin ke link itu kan, ke Linkit kan harus salin link gitu Kak. Kakak lagi mau masukin satuan atau bundling? Mau masukin satuan pun nggak boleh, bundling pun nggak boleh, jadi aku nggak ngerti Kak. Ya udah, coba nanti kakak screenshot dulu deh ya. Kakak screenshot dulu ke aku biar aku tahu kendalanya, soalnya teman-teman yang lain sih nggak ada masalah sih. Oh oke, ya, Kak. Jadi biar aku tahu detailnya di mana, salahnya di mana, kayak gitu. Kasih Kak. Ya sama-sama. Ada lagi? Tanya. Iya boleh. Kak, tadi ukuran berapa ya? Ukuran buku dongeng. Iya. Ukuran buku dongeng itu teman-teman pas masuk di sini ya. Jadi pertama kali banget mau bikin itu kita nggak kayak bikin worksheet, nggak pakai template. Jadi kita langsung nentuin ukuran kertas dari sini nih. Nih ya, klik aja di sini. Nanti pilih 20 x 20 cm aja. Ada ukuran lain, cuman ini aku udah cek. Inilah ukuran standar buku dongeng teman-teman. Ya, ukuran paling sering banyak dipakai. Kayak gitu. Jadi aku putuskan ya inilah yang aku kasih tutorial ke teman-teman. Di 20 x 20. Gitu. Tapi sekali lagi ya, ini bukan ukuran pasti. Ada juga orang yang pakai A4 juga ada. Jadi tergantung versi dongengnya teman-teman. Begitu. Seperti itu. Oke Kak, siap, makasih. Ya. Ada lagi teman-teman terkait dongeng dulu ya. Iya. Habis ini aku mau Iya, Kak. Iya boleh.
Mungkin saya lebih dulu ke- atau siapa dulu? Siapa sweet? Ayo. silakan. Sorry. Oke, saya dulu ya Kak. Ya boleh, siapa lagi? Ya boleh, silakan. Kalau cara promosinya coba Kak dibahas Kak. Oke, nanti ya. Aku ini lagi masih nanya dulu nih yang tentang buku dongeng dulu. Udah clear atau belum? Kalau udah clear baru nanti aku Oke, berarti saya